Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Januardi, NIM 8020180141 kelas 03 PTP. Tugas 1 mata kuliah aplikasi Enterprise. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan arsitektur Enterprise. Di sini definisi arsitektur. Apa itu arsitektur? Arsitektur adalah himpunan representasi deskriptif yang diperlukan untuk membuat objek. Adapun di sini definisi arsitektur menurut para ahli, yaitu menurut Surendro tahun 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar bagian komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Kemudian definisi enterprise. Apa itu enterprise? Secara umum, enterprise itu merupakan organisasi yang meliputi perusahaan, pemerintahan, departemen, dan sebagainya. Enterprise juga merupakan sekumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Di sini ada pun definisi dari enterprise menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Surendro tahun 2009, enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi pada profit saja, akan tapi bisa juga berupa organisasi non-profit atau nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal. Yang kedua, menurut The Open Group tahun 2009, enterprise dapat diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Jadi enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. Jadi menurut definisi di atas, di sini dapat disimpulkan bahwa enterprise merupakan suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan organisasi. Kemudian arsitektur enterprise. Apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise merupakan kesatuan struktur seluruh komponen yang membangun suatu enterprise. Dapat diartikan juga menjadi dokumentasi dari struktur enterprise dan bagaimana kesatuan komponen yang membangunnya bekerja. Adapun definisi arsitektur enterprise menurut para ahli yaitu menurut Langhorst M. dan lainnya pada Enterprise Architecture at Work tahun 2005 adalah seluruh prinsip, metode, dan model koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Arsitektur enterprise merupakan sebuah prinsip, metode, dan model yang berhubungan yang digunakan dalam perancangan dan realisasi, yaitu organisasi struktur, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Arsitektur enterprise dapat dideskripsikan sebagai berikut. AE adalah arsitektur, yaitu suatu deskripsi atau representasi sistem yang memperlihatkan struktur dan operasi atau proses sistem. Hubungannya satu sama lain, termasuk prinsip-prinsip dan pedoman untuk pembangunannya. Arsitektur dalam konteks AE atau arsitektur enterprise mencakup arsitektur bisnis atau organisasi serta arsitektur pendukungnya. Dalam hal ini adalah teknologi informasi. Arsitektur dirancang mengacu pada visi atau misi yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi atau misi adalah sesuatu yang bersifat futur, sehingga AE atau arsitektur enterprise sering terkait dengan perencanaan atau planning untuk mengubah arsitektur saat ini menuju arsitektur masa depan. Arsitektur enterprise mencakup inti-inti dari bisnis TI. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis.
Sebuah arsitektur enterprise yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Pada dasarnya, arsitektur enterprise terdiri menjadi dua domain. Yang pertama yaitu bisnis. Bisnis merupakan tujuan utama dari enterprise itu sendiri. Dan yang kedua yaitu teknologi merupakan fasilitas yang membantu bisnis itu sendiri berjalan. Apa itu tujuan arsitektur enterprise? Menurut Rauf Kayami tahun 2011, arsitektur enterprise atau IT bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan efisiensi TI perusahaan. Arsitektur memberi spesifikasi holistik tentang strategi, kegiatan utama, informasi, teknologi, fungsi organisasi, dan pengaruhnya terhadap proses bisnis. Jadi dapat disimpulkan tujuan arsitektur enterprise yaitu yang pertama penyelarasan strategi bisnis dan TI. Yang kedua yaitu peningkatan kelincahan bisnis dan TI. Yang ketiga membangun dan memperbaiki visi arsitektur masa depan. Dan yang terakhir yaitu mengatur keputusan dan arahan teknologi. Adapun di sini manfaat arsitektur enterprise. Apa saja manfaat arsitektur enterprise? Yang pertama yaitu operasi TI yang lebih efisien, pengembalian yang lebih baik atas investasi TI yang ada dan mengurangi resiko untuk investasi TI di masa depan, pengadaan lebih cepat, lebih mudah dan lebih sederhana, keselarasan bisnis dan TI lebih baik, peningkatan dan kelincahan bisnis. Kemudian model investasi yang dapat diprediksi, mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan IT, waktu pemasaran yang lebih cepat atau untuk produksi baru atau bahkan inovasi operasional, kemudian solusi yang relevan untuk bisnis dan lain-lain. Oke, sekian untuk presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.